Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Bina KUA dan Profesor Kina, Bapak Haji Muhammad Arif Mahrus, para pejabat eselon 3 dan 4, para kabid, para kasih, para ketua APRI provinsi, para penghulu, dan hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pada malam hari ini kita dapat untuk angkatan pertama melanjutkan materi rapat koordinasi penataan jabatan fungsional penghulu untuk angkatan kedua. Selamat datang di acara pembukaan dan seterusnya akan dilakukan pemberian materi, bahwa pada kegiatan ini sengaja kami kumpulkan para pejabat pembina teknis kepenghuluan dari seluruh provinsi dan juga organisasi profesi penghulu, yaitu Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, berkumpul di sini untuk bersama-sama menerima sosialisasi tentang regulasi kita yang relatif masih baru, yaitu Permen-PAN nomor 9 tahun 2019 dan juga Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk jabatan fungsional penghulu. Meskipun sudah terbit tahun 2019, Permen-PAN 9 belum bisa kita implementasikan karena belum ada petunjuk pelaksanaan yang mengatur. Maka dengan terbitnya PMA nomor 16 tahun 2021, maka mulai tahun depan kita sudah memperlakukan secara penuh ketentuan yang ada dalam Permen-PAN nomor 9 tahun 2021. Pada Pak Direktur kami laporkan bahwa jumlah peserta angkatan pertama sebanyak 68 orang, kasih hulu dan subbag pegawaian kanwil Kementerian Agama. Angkatan kedua sebanyak 50 orang ya, 50 orang, terdiri dari para penggawa penghulu. Itu kan representatif dari penghulu yang ada di provinsi. Dengan harapan dari mereka inilah akan melanjutkan sosialisasi di daerahnya masing-masing tentang ketentuan Permen-PAN nomor 9 tahun 2019 berikut dengan aturan yang menyertainya. Kemudian hadir pada kegiatan ini kami laporkan kepada Pak Direktur dari Menpan dan dengan materi, dan juga dari BKN serta dari Biro Kepegawaian. Untuk itu para teman-teman semuanya mohon dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias, karena penghulu telah memasuki era baru. Yang pertama, bahwa jenjang penghulu sekarang sudah ada 4. Dulu penghulu pertama, penghulu muda, penghulu media, penghulu utama sekarang. Dengan batas usia pensiun untuk penghulu utama yaitu 65 tahun. Jadi nanti kita akan menyaksikan penghulu tua akan masih terus bekerja. Jadi kalau ada orang bawa siapa tuh kuat sekali, itu penghulu. Jadi karena memang batas usia pensiunnya yang sudah dinaikkan menjadi 65. Untuk itu, karena batas usianya sudah dinaikkan, kemudian juga nanti Pak dia itu nggak akan sampaikan bagaimana kita mengurus penghulu ini, karena satu-satunya jabatan yang diasuh oleh Kementerian Agama
tidak diasuh oleh kementerian lainnya, penghulu ini. Kalau guru banyak yang ngasuh, penyuluh banyak yang ngasuh, tapi penghulu ya cuma satu di Kementerian Agama. Karena itu, karena penghulu anak satu-satunya, maka jadilah anak yang soleh. Jangan bandel. Karena semalam Pak Dirjen, Pak Direktur sampaikan, kalau penghulu sudah membuktikan menjadi anak soleh, ya, bagus dedikasinya, bagus prestasinya, kemudian kitanya bagus, nanti bukan halangan ke depan tuh penghulu menjadi satu jabatan yang didamkan oleh semua orang. Mau jadi apa nak? Mau jadi penghulu. Gitu. Sebelum Pak Dirjen bandingin, ada jabatan calon penghulu. Satu lagi calon apa? Satu lagi calon hakim. Pilih mana? Hakim. Nanti masih kalah penghulu. Nanti disandingkan, mau jadi penghulu apa mau jadi camat? Jadi camat masih kalah tuh Pak. Tapi kalau sudah menang, milih camat apa milih penghulu? Saya pilih penghulu. Itu sudah naik kepercayaan dan sudah menjadi jabatan idaman. Nah, ini tugas teman-teman penghulu dan kami nanti di daerah, di pusat ini Pak Direktur dan geng para subdit, para pejabat lainnya akan membuktikan bersama semuanya. Saya kira ini awal pengantar ini. Untuk berikutnya kepada Pak Direktur kami mohon memberikan arahan sekaligus memberikan materi dan pembinaan kepada semua peserta baik angkatan 1 maupun angkatan 2. Dan mari kita awali sesi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami silakan kepada Pak Direktur bidang tauhid dalam keluarga sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka yang saya cintai, banggakan, kolega saya ini hampir bareng ya kita masuk BIMAS itu ya Pak ya. Ya duluan saya sih. Ya Pak Anwar, Kasudit Kepenghuluan, yang saya kemarin ikut bidding tapi ternyata dibatalkan semuanya. Bukan karena Pak Anwar nggak lolos, tapi karena memang dibatalkan. Mungkin ada beberapa hal pertimbangan dari BKN yang harus diperhatikan. Kemudian juga rekan-rekan panitia, baik kepala seksi maupun yang sudah enggak seksi lagi yang menggelar acara ini dari lingkungan Direktorat Bina Tauhid Keluarga Sakinah, dan tentu para peserta yang saya cintai. Ini ada Wijaya Suara. Saya dapat informasi dari Wijaya Suara di 14 balai diklat, ya. Kemudian ada kepala seksi penghuluan provinsi, juga ada APRI provinsi, ada lagi Pak? Kepala Subak, ya, Kepala Subak Kepegawaian provinsi yang saya hormati. Benar kata Pak Anwar tadi bahwa jabatan penghulu itu selama ini masih seperti kalau nggak punya pilihan Pak, gagal sana gagal sini, ya dari iseng berhadiah amat di penghulu begitu. Ya nanti saya sepakat dengan Pak Anwar karena ini akan menjadi apa ya? Semangat kita ya Pak ya, semangat kita ke depan. Kita akan memperbaiki kinerja kantor urusan agama yang di dalamnya berdiam sebagai penghuni tetapnya, yaitu penghulu. Itu nanti kita akan perbaiki itu kinerjanya,
kita akan tambah layanan-layanannya, kita akan kembangkan jenis-jenis layanan yang ada di KUA, termasuk pencatatan nikah yang selama ini masih mendominasi dan jadi misalnya apa? Jadi trademarknya KUA. Bahkan KUA itu plesetan kepanjangannya adalah kantor urusan asmara gitu, karena saking seringnya ngurusin perkawinan. Ini akan kita kembangkan layanannya, dan itu tentu akan berimplikasi pada kinerja penghulu. Bukan bayarannya Pak, kinerja penghulu gitu. Nah kalau tadinya penghulu itu tiap hari udah hitung-hitungan, wah saya bulan ini dapat sekian ini, cash-flow-nya kira-kira untuk kredit Fortuner cukup nggak nih? Nah, gitu kan? Kalah Pak Anwar, kasih duitnya aja kalah sama penghulu. Makanya Pak Anwar ini status penghulunya cuma diberhentikan sementara. Seperti itu saya tidak kena aturan itu, jadi diberhentikan betul Pak dari penghulu. Saya kebagian bisa balik maning ya. Masa direkturnya nggak boleh. Nah nanti penghulu itu tidak hanya akan tenggelam atau menenggelamkan diri di dalam urusan pencatatan nikah, karena berdasarkan Permenpan yang baru, Permenpan 9 tahun 2019 ini, cara penghitungan angka kreditnya sudah berubah Pak. Kalau di masa lalu semua aspek-aspek pencatatan sampai yang kecil-kecil itu masuk ada angka kreditnya. Kalau sekarang enggak, gitu ya kira-kira perubahan radikalnya seperti itu. Maka itu nanti penghulu diminta betul untuk mengembangkan performanya, meningkatkan kinerjanya agar bisa memenuhi kecukupan angka kredit. Ini game changer Pak. Bapak Ibu sekalian, ini game changer. Bahwa nanti pencatatan ini hanya salah satu saja itu dari sekian unsur-unsur pengembangan kepenghulan. Ini tentunya selaras dan sejalan dengan misi dan paradigma baru kita tentang pelayanan di KUA. Bahkan Gusman itu di awal-awal kita meluncurkan revitalisasi KUA itu, bahkan men-state dalam statementnya yang kemudian di copy oleh berbagai media online itu, bahwa KUA adalah kantor urusan agama, dan kalau ditarik ke atas Kementerian Agama, Kementerian itu semua agama. Maka kalau kita mengklaim diri, saya bicara tentang KUA, mengaku bahwa KUA adalah UPT pada Kementerian Agama, jangan salah baca P34 Bapak Ibu. Sana statementnya ada UPT pada Kementerian Agama. Selanjutnya itu kan pertanggungjawaban dan pembinaan. Tapi statement KUA adalah titik-titik, maka titik itu ada UPT pada Kementerian Agama. Maka kalau ini linear, dan kebetulan Kementerian Agama adalah kantor vertikal, instansi vertikal yang unitnya sampai di kecamatan. Catatan kaki, which is hanya ada 3 di Indonesia. Unit vertikal, kantor vertikal yang unitnya sampai kecamatan. Yang pertama itu adalah TNI, Polri, dan Kementerian Agama. Maka apa yang seharusnya, ini kan bicara logiknya ya, logical thinking, agar kongruen, maka KUA itu akan melayani semua agama. Ini logikalnya memang begitu. Kalau Kementerian Agama itu kementerian untuk semua agama, sedangkan KUA adalah UPT pada Kementerian Agama. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kira-kira bisnis apa saja yang ada di KUA itu? Tentu jauh sekali dari hanya sekadar pencatatan nikah, bahkan lebih progresif lagi. KUA harus mampu mentransform dirinya menjadi
unit pelayanan keagamaan. Gitu. Maka revitalisasi KUA itu nama brandingnya adalah Pusaka, Pusat Layanan Keagamaan. Akronimnya Pusaka. Jadi KUA kami yang 106 kemarin, yang terutama yang pertama, yang 6 pertama itu backdrop di belakang front office-nya itu tertulis KUA Pusaka, Pusat Layanan Keagamaan. Nah, ini kita mengawali sebuah era baru Bapak Ibu, bahwa rupanya kita secara sadar ingin membawa KUA on the next level, pada level yang lebih tinggi. Saya kemarin, ini blessing in disguise, saya pikir, rapat dengan Pak Anwar, menghadiri undangan Dukcapil di Hotel Bidakara. Sebenarnya bahasanya sudah viral selama ini, yaitu kakak dengan status kawin belum dicatat. Awalnya diskusi tentang itu. Entah kenapa saya tidak tahu, Pak namanya Mas Prof Zudan Arif Fakrullah ini, Dirjen Dukcapil ini tiba-tiba mengatakan begini waktu sebelum meeting dimulai. Dia bilang begini, seharusnya ini kita nanti menyelesaikannya secara komprehensif dan kita harus memikirkan tindak lanjut langkah ke depannya, yaitu penyatuan pencatatan perkawinan. Begitu ya. Nah, saya masih tanggapi sepi-sepi aja waktu itu. Di dalam meeting disampaikan lagi. Ini yang istilahnya Pak Adi tadi, Direktur KUA unifikasi pencatatan perkawinan. Dia sebutkan lagi. Kemudian itu dimunculkan di dalam draft kesimpulan yang saya minta di drop. Itu jangan dicantumkan dulu, Mas Prof, saya bilang gitu, karena ini masih panjang dan perlu pembahasan di level internal di Kemenak dulu. Jadi rumahnya dia ini ada unifikasi atau penyatuan atau penyeragaman atau apalah namanya, atau integrasi pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia. Semua agama satu kantor pencatatan. Gitu. Nah, di akhir meeting saya ngobrol lama sekali dengan Pak Judan itu. Yang tadinya saya tuh pengen apa ya, sudah bahasa Belandanya tuh gedeng-gedeng gitu dengan Pak Judan. Kok dilalah saya mendadak akrab dengan Pak Judan. Setelah meeting itu kami lama ngobrol berdua. Pesan khusus yang beliau sampaikan ke saya adalah sebuah tantangan. Bagaimana jika KUA menyelenggarakan pencatatan perkawinan semua agama? Kebayang tak? Bapak Ibu, kebayang? Kira-kira bisnis di KUA apa aja nanti? KUA on the next level. Ini tagline saya sekarang. Jadi bukan pemberdayaan KUA lagi, tapi KUA on the next level. Ya, ini implikasinya luar biasa Bapak Ibu. Nanti silakan penghulu merenung setelah saya menyelesaikan paparan saya ini. Silakan renungkan kembali. Jadi KUA ini hari memang di bawah sorotan dari berbagai kalangan. Dilarang ini. Tiba-tiba saja kapan dia beringisuk ke tengahnya, tiba-tiba dia jadi pusat perhatian. Nah, yang kita tidak tahu dan tidak bisa menjamin adalah apa yang mereka perhatikan. Apakah potensi besar yang dimiliki KUA itu yang tengah diperhatikan, atau kelemahan-kelemahan KUA yang tengah menjadi perhatian mereka. Kalau saya bertanya ke KUA itu, pendekatan saya seperti ini. Ketika Anda telah menjadi perhatian orang banyak, maka siap-siaplah tatapan orang itu akan menggeledah seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Dan semakin dekat orang memperhatikan, maka semakin banyak informasi-informasi yang dia peroleh tentang diri kita. Nah, persoalannya di sini. Apakah Anda akan memberikan atau menampilkan informasi kebaikan yang Anda miliki, atau sebaliknya mau diperhatikan keburukannya, atau Anda hanya menampilkan keburukan-keburukan Anda sehingga itu menjadi catatan para observer itu. Nah, ini tantangannya begitu. Nah, oleh karena itu maka momen revitalisasi KUA ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan pada hari ini. Dan kami sudah membangun beberapa tahapan revitalisasi. Tentu di dalamnya ada, salah satunya adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang penghulu ada di situ. Dan kami untuk memperlengkapi atau menyediakan media pengembangan bagi penghulu-penghulu itu, kami juga melakukan strategi lain, yaitu pengembangan layanan-layanan yang ada di KUA. Kalau dulu di masa lalu, kita bicara masa lalu zaman Pak Anwar dan saya masih jadi kepala KUA, kita ini beristihad sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Kira-kira kita mau bikin apa ya? Mau menyediakan layanan apa ya untuk masyarakat? Akhirnya apa terjadi? Layanan KUA tidak ada yang standar, tidak terstandar. Masing-masing punya istilah sendiri. Yang punya kelebihan di bidang IT bikin sistem aplikasi, yang punya kedekatan dengan masyarakat bikin bimbingan-bimbingan. Tapi semua itu berbanding lurus dengan kesiapan SDM-nya, bukan lembaga KUA sebagai sebuah unit layanan. Jadi tidak terstandar. KUA A begini, KUA B begini, KUA C begini, beda-beda. Dan buruknya juga begitu. Ada KUA yang strict, pokoknya regulasi harus dijalankan. Ada KUA yang bisa ditawar oleh masyarakat. Maka tidak jarang Pak, Bapak Ibu, masyarakat A ketika ke KUA B mengatakan, kok di KUA sana bisa sih, di sini nggak bisa. Saya kemarin teman saya ngantar teman saya bisa ngurus itu, bisa KUA sana nerima, mau begini, kok KUA sini nggak bisa. Seringkali begitu. Itu yang jeleknya ya. Ada KUA sana kok berani nabrak larangan, sini kok nggak berani. Dan ternyata sekarang masih ada ya Pak ya, sisa-sisa aja ya. Dumas kami itu setiap hari selalu ada. Ya nggak apa-apa. Nah ini kemudian ini harus diselesaikan, harus dihentikan. Ini harus dihentikan hal seperti ini. Dan standarisasi pelayanan itu harus segera diwujudkan. Nah itu sekarang melalui momentum revitalisasi KUA. Kalau boleh Pak Zaini, saya ingin bicara tentang revitalisasi yang banyak sudah ada ya. Yang 3 slide itu aja, nggak usah terlalu banyak, slide-nya 3 cukup. Bukan. Nah. Bukan slide lain. Saya kirim ya. Bentar ya, kita selesaikan secara adat dulu sama Mas Zaini. Oke, bentar Pak, saya cari dulu. Hah? Oke.
Jadi Bapak Ibu, ini kita sekarang punya momentum namanya revitalisasi KUA. Kita sudah menyiapkan beberapa strategi untuk pencapaiannya, dan itu akan melibatkan semua struktur yang kita miliki, mulai dari pusat, bawah pusat juga. Ada Kanwil melalui Pak Kasih yang ada di sini, kemudian di Kemenang Kabupaten Kota, dan APRI-nya juga kita libatkan, serta para penghulunya, para penyuluhnya, dan sebagainya yang ada di KUA itu. Lebih-lebih Menteri Agama kita memiliki 7 prioritas, program prioritas. Dari 7 itu 3 ada di Bimas Islam, dan 3-3-nya ini kita jadikan satu paket, kita ikat di dalam revitalisasi KUA. Yang 3 itu adalah, yang pertama transformasi digital, yang kedua itu penguatan moderasi beragama, dan yang ketiga adalah revitalisasi KUA. Nah, ketiganya kita ikat. Jadi bicara tentang revitalisasi KUA itu di dalamnya ada transformasi digital dan ada penguatan moderasi beragama. Saya tidak tahu rinciannya, tusi penghulu yang sekarang atau penilaian angka kredit yang ada sekarang, apakah sudah muncul kegiatan-kegiatan itu atau belum. Itu nanti mungkin bagiannya Pak Anwar dan Pak Mazeni yang akan menjelaskan. Tapi setidaknya KUA ini adalah salah satu target kita untuk menyebarluaskan program-program penguatan moderasi beragama, minimal sebagai pelopor moderasi beragama atau penggerak moderasi beragama. Nah, ini clear ya, program prioritasnya penguatan moderasi beragama itu sudah ada dasar hukumnya, ada Perpres nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, kemudian ada Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang moderasi beragama, ya. RPJMN yang memberikan mandat kepada Kementerian Agama untuk mengawal, menjadi koordinator untuk penguatan moderasi beragama. Kemudian KMA nomor 18 tahun 2020 itu ada peta jalan moderasi beragama, dan PMA nomor 42 tahun 2016 ada tentang tusi Direktorat Bina Kawal dan Keluarga Sakinah, yang di dalamnya ada penguatan layanan, ya, penguatan layanan, peningkatan kualitas pelayanan itu. Nah, jadi di sini nyambungnya dengan KUA. Artinya KUA ini akan menyediakan berbagai jenis layanan. Nah, di sini lah peran fungsinya penghulu itu. Jadi nanti Pak Penghulu ini yang hadir APRI-nya ya. Nah, APRI ini kan menurut saya itu pasukan paranya penghulu. Kalau para spasi penghulu itu artinya kelompok penghulu. Tapi kalau paranya tanpa spasi, para penghulu itu penghulu di atas normal, di atas rata-rata penghulu. Nah, APRI ini pasukan para penghulu. Ini penafsiran ulang saya tentang APRI, maka seyogyanya, karena dia adalah orang-orang pilihan dari sekian ribu penghulu yang ada, maka dia adalah pasukan para, bukan hanya para penghulu, bukan hanya sekelompok penghulu, tapi para penghulu tanpa spasi. Ya, mirip paranormal, di atas normal. Jadi ini pasukan para penghulu itu. Nah, tentunya APRI ini terdepan di dalam mengawal program-program prioritas agama gitu. Dan juga dalam konteks ini program revitalisasi KUA. Jadi cocok ini Pak Anwar kalau yang kita undang para pasukan paranya itu, cocok ini. Jadi pasukan para penghulu tanpa spasi. Kalau para penghulu dengan spasi itu sekelompok penghulu itu aja. Ya, penghulu biasa pada umumnya. Tapi kalau pasukan para penghulu itu para penghulu yang sudah menjadi pasukan elitnya.
Nah, tapi ini kami sangat berharap besar terhadap peran ABRI di dalam memberikan dukungan, baik terdepan di dalam memberi teladan untuk peningkatan kinerja para spasi penghulu, maupun juga di dalam memperjuangkan sukses program revitalisasi KUA. Saya langsung melompat keduanya, slide yang kedua. Tadi itu yang sekarang ini para penghulu, para spasi penghulu itu mendapat perhatian besar dari masyarakat. Kita lihat yang sebelah kanan aja ya, yang rumah ini. Itu tulisannya kebaca nggak Bapak Ibu? Jadi ini sebenarnya analisis SWOT ya. Analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh kantor urusan agama. Jadi kalau kita ingin merevitalisasi KUA, maka mau nggak mau kita harus melihat situasi terkini KUA itu seperti apa. Kita mengukur kekuatannya, kemudian kita juga melihat kelemahannya, lalu melihat peluang-peluangnya, dan terakhir ada tantangan-tantangannya apa saja. Gitu. Nah, selama ini kami mencatat bahwa kerja-kerja KUA, kinerja atau performa KUA itu lebih seperti sibuk sendiri atau lebih buruk lagi asik sendiri. Ya. KUA itu asik sendiri dengan dunianya, yaitu dunia pencatatan perkawinan itu, dan melupakan bahwa di lingkungannya, di kecamatan itu banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang harus mereka perhatikan dan direspon dengan benar. KUA ini kan mendapat mandat untuk menyelenggarakan fungsi urusan bidang agama. Karena dia adalah UPT pada Kementerian Agama, maka seyogyanya KUA ini punya concern yang sangat besar terhadap problem-problem sosial keagamaan yang muncul di masyarakat. Dalam banyak kasus, KUA itu menjaga jarak atau mundur beberapa langkah kalau terjadi problem-problem sosial keagamaan di masyarakat. Ini tampak jelas. Yang contoh paling mudah adalah ketika terjadi kasus kawin anak. Ini yang nyerempet-nyerempet tusi mereka tentang perkawinan itu, pencatatan perkawinan. Ketika KUA mendengar ada peristiwa kawin anak, kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira apa respon KUA terkait itu? Apakah segera melihat, mendatangi, kemudian mencoba untuk mendalami, melakukan verifikasi, kalau terjadi benar, ternyata benar ada faktanya, apa yang dilakukan? Umumnya bagaimana? Apa respon? Cuek. Seolah bukan menjadi urusannya. Kawin anak. Atau yang kedua, orang dia mendengar informasi ada perkawinan tidak dicatatkan. Yang jelas-jelas, saya ingin sering ibaratkan begini. KUA ini jualannya buku nikah, betul. Tapi ketika buku nikahnya nggak laku, kok diem aja? Ini ada orang jualan Pak Anggar, jualannya nggak laku, santai-santai baik Pak, tenang-tenang saja, malah nyalahkan itu, salah sendiri nggak beli dagangan gue, salah sendiri kenapa nggak dicatatkan? Saya gagal paham Pak, saya gagal paham. Jualan ente kagak laku, ente diem aja. Ibarat jualan, kita harus promosikan, kampanyekan, supaya orang beli jualan kita.
Ini menunjukkan sekali begitu jelas bahwa KUA kita ini sangat pasif. Layanan KUA itu hanya dimulai oleh ketukan pintu. Kalau nggak ada yang ketuk pintu, semua tenang-tenang baik dalam kantor itu, santai-santai saja. Barulah ketika ada ketukan pintu, baru mereka bergegas. Hanya sudah pasif, tidak responsif, nggak proaktif, berjarak, masa bodoh. Ini yang di masa lalu, Ini kemudian ada Pak Kasih Hulu ada di sini. Dan para Bapak Ibu Yudhaiswara sengaja kami undang untuk mengetahui potret sekarang, sehingga nanti ketika Bapak Ibu di Wijayaswara itu memberikan pendidikan dan pelatihan, kira-kira arahnya akan kemana begitu. Tujuan kita menghadirkan Bapak Ibu di sini adalah untuk memahami potret itu. Nah, oleh karena itu ketika KUA kita hadapkan pada persoalan-persoalan kekinian, KDRT, kemudian anak putus sekolah, kawin anak, stunting, kemudian kawin tak tercatat, itu semua KUA itu sedikit sekali respon yang mereka berikan. Memang tidak semua. Ada beberapa KUA yang sudah proaktif menyelesaikan, tapi tidak semua. Nah, ini kita ingin semuanya akan bergerak bersama-sama. Nah, kita mulai dari kekuatannya. Kita punya misi untuk mengoptimalkan apa yang menjadi kekuatan KUA. Yang pertama adalah, saya baca sini aja. KUA adalah UPT Kementerian Agama. Sebagai UPT, unit pelaksana teknis. Saya sering bertanya, yang dilaksanakan secara teknis itu apa sih? Begitu. Masih yang layanannya kan? Aspek-aspek pelayanan publik yang ada pada Kementerian Agama itu dirasakan oleh KUA. Itulah kenapa ini strategis sekali redaksi pengertian KUA ini, definisi KUA. UPT pada Kementerian Agama itu strategis sekali, karena sangat mungkin semua pelayanan publik yang ada di Kemenak itu semua nanti akan diletakkan di KUA. Kita sudah mulai dengan manasik haji. Nanti insya Allah akan diikuti oleh yang lain jika ada pelayanan publiknya. Ya, itu nanti akan diikuti dengan yang lain. Nah, sebagai UPT pada Kementerian Agama, KUA akan melaksanakan seluruh layanan-layanan publik yang memang disediakan oleh Kementerian Agama di level kecamatan yang sangat dekat dengan masyarakat. Artinya, negara ini memang sengaja membangun kantor layanan publiknya di kecamatan agar masyarakat mudah menerima layanan-layanan atau mendapatkan akses pelayanan. Kemudian yang kedua adalah KUA bagian dari instansi vertikal. Artinya semua ini garisnya instruktif banget, garisnya instruksional. Kalau Menteri Agama pencet tombol, maka lampu di KUA juga menyala langsung seketika. Bandingkan dengan puskesmas Bapak Ibu. Menteri Kesehatan pencet tombol, puskesmasnya belum menyala. Kenapa? Karena dia dinas kesehatan di bawah pemerintah daerah. Jadi nggak vertikal, harus tag dulu baru tok. Suka-suka Pemdanya mau meneruskan instruksi dari Menkes. Kalau tidak, apalagi berbeda partai, Allah alam itu bisa-bisa nggak dilanjutkan itu. Apalagi sudah menjelang tahun politik, wah makin kencang itu nanti. Tapi tidak terjadi di Kemenak, karena dia langsung terhubung. Pak Menteri Agama langsung terhubung. Menteri Agama, Kanwil, Kemenak, KUA itu terhubung. Begitu Menteri pencet tombol, Kanwilnya nyala, Kemenaknya nyala, KUA-nya pun menyala. Sebagaimana Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia melakukannya. Panglima TNI pencet tombol, Kapolri pencet tombol, Menak pencet tombol, itu Kapolsek, Koramil, kawannya semua. Begitu. Tapi tidak dengan kementerian yang lain.
Kementerian vertikal yang lain hanya sampai sampai kabupaten kota, tidak punya unit teknis di kecamatan. Inilah keunggulan KUA. Jadi kekuatannya, artinya apa yang dilakukan KUA itu punya backup sampai Menteri Agama, punya dukungan kebijakan sampai Menteri Agama. Jadi para abdi, wahai pasukan para, nggak usah takut melaksanakan regulasi itu. Nggak usah takut dilaporin. Kalau Anda yakin ini regulasi, udah lempeng aja. Barusan Pak Dirjen dapat Dumas. Yang Jawa Timur catat dan yang lain perhatikan. Dan sebut Jawa Timur lah. Dapat Dumas ada pungutan liar. Bikin duplikat buku nikah bayar 600.000. Timur ya. Mantap ya. Jawa Timur catat ini. Aman. Yang lainnya tolong menjadi perhatian keras. Kita sudah terlalu sering menerima Dumas semacam ini. Gitu. Nah, jadi selain kita harus melaksanakan regulasi, kita juga harus menghindari betul hal-hal seperti itu. Saya sering membuat perumpamaan, jangan merasa aman hanya karena Anda berada di sudut, di puncak, di bukit, di balik bukit, di dalam gua. Karena zaman medsos ini, Pak, jempol ini sakti banget sekarang ini. Nah, kejadian di Pulau Buru Selatan itu gimana sih, Mas? Media sosial sudah di pulau sana, Pulau Maluku masih nyebrang lagi, Pak. Kalau ke Pulau Buru itu semalam loh, Pak, baru sampai nyebrang pakai kapal itu 1 malam, Pak. Dan bagian selatan pula, jadi udah sembunyi itu. Ketua MUI-nya mengawinkan anaknya umur 15 tahun, dihadiri oleh kepala KUA. Kepala KUA-nya baca Ratibul Hadat dan Rukun Nikah. Ketahuan juga, Pak, viral di media. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa aman hanya karena Anda merasa bisa bersembunyi di dalam keterasingan. Dunia medsos tidak mengenal itu. Meskipun Anda merasa bisa sembunyi dalam keterasingan, tapi medsos melabrak semua itu. Bagi media sosial dunia ini flat, nggak ada gunung, nggak ada bukit, nggak ada samudra, flat dia, dan ada bulan. Jadi orang sana kelihatan tetap ini. Orang di ujung sana tetap kelihatan dengan internet itu. Ini sudah terlalu banyak, Dumas kita ini sudah terlalu banyak. Nah, oke, kembali lagi. Jadi sebagai bagian dari instansi vertikal, KUA itu punya dukungan yang berlapis-lapis, didukung Kemenak, Kakanwil, dan Menteri Agama. Begitu. Kemudian yang ketiga, kekuatannya adalah KUA punya fungsi pelayanan publik. Artinya dia punya kesempatan yang sangat besar bertemu langsung dengan masyarakat, menyapa masyarakat, mengetahui persoalan masyarakat, punya lengan yang cukup panjang untuk menjangkau persoalan-persoalan mereka. Pak Anwar tidak punya, saya apalagi. Lengan saya ini, lengannya Pak Anwar itu sama-sama pendek terkait hal itu. Kami untuk menjangkau masyarakat harus berapa tahap itu? Tidak demikian halnya dengan KUA. KUA itu langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini potensi, ini kekuatan yang dimiliki oleh KUA. Nah, oleh karena itu sebenarnya KUA ini punya kesempatan yang sangat besar untuk merebut hati masyarakat.
Bahasa cinta itu ada 5, Pak. Bapak, Ibu, ingat zaman pacaran dulu. Dan bandingkan dengan yang sekarang, Pak. Dulu waktu pacaran kayak apa, sekarang kayak apa. Itu nggak keluar dari 5 hal bahasa cinta kita. Kalau bahasa cinta kita itu baik kepada pasangan kita, maka rekening hubungannya besar juga. Maka sikapnya akan baik pula. Yang pertama adalah kata-kata. Ada orang bahasa cintanya, kebutuhan tangki bensin cintanya itu dengan kalimat-kalimat afirmatif, kalimat-kalimat afektif. Sayang, I love you, kayak gitu. Aku cinta kamu, kamu sudah makan belum? Kamu kenapa? Sakit ya? Capek ya? Iya, itu bahasa cinta, Pak. Orang ada yang cintanya meningkat kalau digombalin, Pak. Serius ini bahasa cinta ini. Ini psikolog yang bicara. Itu satu, itu kata-kata. Yang kedua ada sentuhan. Diusap-usap, dibelai-belai, digandeng tangannya, dipegang-pegang, sampai dirabat. Ini berapa hari, Pak? 2 hari, Pak. Yang penutupan sudah hore gitu ya. Sentuhan yang kedua. Yang ketiga adalah hadiah. Dikasih hadiah. Marah kayak apa? Kalau bapak tahu istrinya marah dan bapak tahu bahasa cintanya ke hadiah, udah nggak usah repot-repot, Pak. Nggak usah pusing-pusing. Beliin apa kek? Bunga, coklat, celana dalam nggak apa-apa. Hadiah gitu. Oleh-oleh, pulang bawa oleh-oleh dari kondangan, itu senang dia. Itu bahasa cinta. Karena itu menunjukkan perhatiannya, cintanya, kasih sayangnya itu melalui hadiah-hadiah. Nah, kemudian yang keempat adalah waktu. Bapak punya waktu di telepon, diangkat, di WA dijawab, di rumah nemenin, nonton TV bareng, ngobrol bareng. Kalau sakit diantar, ditungguin, ke pasar berdua, kemana-mana berdua. Waktu yang keempat. Nah, yang kelima ini adalah pelayanan. Maka nggak jarang ibu-ibu paling banyak nih punya bahasa cintanya layanan, bikin kopi, ya, masakin, apa-apa suaminya disiapin bajunya, ditanya udah makan belum. Itu kalau belum makan dimasak-masak makan, disiapin, ditatain, gitu, diatur mejanya. Ini pelayanan gitu. Gitu. Jadi terkait dengan KUA, bahasa cinta KUA atau pemerintah kepada masyarakat cuma satu, pelayanan. Hanya dengan pelayanan lah kita menunjukkan perhatian, kasih sayang, cinta kita kepada masyarakat. Nah, dalam konteks ini KUA punya potensi itu, tapi baru potensi Bapak Ibu belum dikembangkan. Baru jadi potensi saja. Dia punya potensi untuk dicintai masyarakat. Persoalannya ada yang menggunakannya dengan sadar, ada yang belum. Gitu. Maka sekarang tidak salah jika masyarakat menilai bahwa KUA itu hanya memiliki layanan pencatatan nikah. Kalau kita random sampling, Mbak, nanya ngaco gitu aja ke pasar, tangkap salah seorang, tanya apa yang dia bayangkan pertama kali jika mendengar kata KUA? Kawin. Itu. Dan itu core mereka, serempak itu mengatakan, mereka kata KUA apa? Kawin, apa? Nikah, apa? Penghulu. Ya agak kacau dari situ lah. Jawabannya itu di rumpun pencatatan pernikahan itu. Gitu. Nah, ini dengan nanti kita akan ubah ini, ya. Kita akan ubah image ini secara sistematif, masif dan terstruktur. TSM maunya terstruktur, sistematis dan masif. Kita nanti
Kita akan ubah image ini bersama-sama ini. Ya, pemilu, TSM pokoknya. Dan banyak lagi sebenarnya potensi yang dimiliki KUA. Yang terakhir untuk kekuatannya tersebar di 5.600 kecamatan, kemudian diperkuat dengan hampir 10.000 penghulu. Kita sudah akan menambah lagi armadanya sekitar 8.000. Kita masih menunggu usulan dari Kanwil ya Pak ya. Kanwil melalui aplikasi apa Pak? SIP ya, SIK ya. Nah itu nanti tolong itu Bapak-bapak, Bapak-Ibu yang di Kanwil segera usulkan. Karena kita tidak mengusulkan Pak. Jadi langsung melalui aplikasi itu informasi. Nah, informasi. Jadi aplikasinya itu informasi. Di situ memang bottom up ya. Ini kalau Bapak terlalu sedikit, ya saya kecewa karena kami inginnya tuh yang musuhnya banyak lah. Gitu ya. Perkara nanti disetujui berapa itu, yaitu rezeki namanya. Tapi kalau mengusulkannya sedikit, setelah dikumulasikan secara nasional di bawah kebutuhan nasional, ternyata kebutuhan kita kan 8.000-an lagi ya, 8.000 sekian gitu. Nah kami belum tahu ini kira-kira hasil pengumpulan usulan yang sudah dilakukan oleh Kanwil itu totalnya seluruhnya berapa, kita belum tahu ini. Ya itu segera kami berharap agar segera diusulkan melalui informasi. Ini jadi ada 50.000 penyuluh, hitungannya 5.000-an penyuluh PNS dan 45.000 lagi penyuluh non PNS. Dan sepertinya Bapak Ibu skema rekrutmen honorer itu akan dihentikan pada 2023. Semua akan migrasi ke P3K. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang terutama yang ada di Kanwil, Subak Kepegawaian, tolong please deh, ini segera dipenuhi. Berapa kebutuhan KUA itu segera dihitung. Kalau Bu Evi kemarin menghitungnya ada selain penghulu ya, karena penghulu sudah melalui kepenghuluan itu ada arsiparis, kemudian peranata hubungan masyarakat dan peranata komputer. Jadi ada 3 rumpun jabatan fungsional yang akan kita usulkan. Mudah-mudahan Kanwil segera merespon ini, karena kebutuhannya sangat nyata, terutama ketika kita menggelar program revitalisasi KUA ini. Tampak sekali kedodorannya di Kanwil ketika KUA harus memenuhi standar kecukupan jumlah SDM-nya. Banyak yang masih keteteran. Memang kalau hanya 1-2 KUA yang ditunjuk sebagai prototipe di wilayahnya, itu bisa ditambal dari KUA lain, di BKO kan istilahnya, didistribusi dari KUA tambah untuk memperkuat KUA revitalisasi. Tapi kalau sudah jumlah yang direvitalisasi itu makin banyak, nah di sini mulai akan kelihatan sekali kekurangan. Nah oleh karena itu segera itu ditindaklanjuti, dieksekusi agar Biro Kepegawaian mendapatkan angka real berapa proyeksi kebutuhan sumber daya manusia di KUA, baik penghulunya, penyuluhnya, arsiparisnya, peranata komputernya, dan peranata humas yang ada di front office gitu. Nah inilah Bapak Ibu kekuatan dari KUA. Tentu masih banyak lagi kekuatan-kekuatan yang lainnya, tapi ini 4 hal ini yang menurut kami untuk sementara ini perlu disampaikan. Namun demikian ada kelemahan-kelemahan. Nah yang pertama adalah masih terjadi praktik diskriminatif yang dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat. Masih terjadi Bapak Ibu. Nah ini contohnya misalnya sekarang yang masih ramai, pelayanan terhadap kelompok jemaat Ahmadiyah. Gitu. Beberapa KUA ngotot Ahmadiyah bukan Islam.
Nah, atas dasar itu mereka menganggap KUA tidak punya fungsi layanan pada mereka. Padahal dalam administrasi kependudukan Ahmadiyah tertulis Islam. Pertanyaannya begini, sejauh mana kewenangan KUA? Sejauh mana kebolehan KUA untuk menelisik sampai ke aliran-aliran atau cara beragama mereka? Karena konteksnya adalah pelayanan, bukan bimbingan keagamaan. Masyarakat yang kebetulan Ahmadiyah meminta pelayanan pencatatan nikah misalnya. Jadi konteks ketika itu pemberian layanan pencatatan nikah. KUA menolak karena dia dengan cara tertentu akhirnya mengetahui bahwa yang bersangkutan rupanya menurutnya bukan Islam, di mana kesimpulan itu didasarkan pada fatwa MUI. Maka saya dengan sedikit menyelidik bertanya, adakah regulasi kita dari undang-undang sampai peraturan menteri yang meminta KUA tunduk pada fatwa MUI? Ada nggak? Tidak ada. Mengapa tidak ada? Sementara regulasi kita banyak sekali yang meminta kita tunduk pada peraturan perundangan. Nah, jawabannya tadi apa itu? Bahwa fatwa bukan produk hukum yang mengikat. Apalagi kalau fatwa Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Konstitusi itu bukan. Karena fatwanya disampaikan dengan mantel keputusan ketua mahkamah. Tapi MUI, MK negara, Mahkamah Agung negara, MUI. Nah, jadi oleh karena itu apa yang diputuskan oleh KUA itu nggak bisa dibenarkan dari aspek legalitasnya. Itu tidak legal, yuridisnya tidak sah, tidak punya kekuatan hukum, apalagi ditinjau dari positioningnya sebagai wakil negara yang dalam konteks ini kok tunduk pada fatwa yang diterbitkan oleh Ormas gitu. Dan apalagi tidak ada perintah untuk tunduk pada fatwa tersebut. Tetapi fakta yang kedua adalah bahwa memang KUA itu sangat lemah. Ini kembali ke penghulu nanti. KUA sangat lemah ketika berhadapan dengan narasi-narasi di masyarakat. Kalau saya tanya, kenapa KUA ini yang kedua sebenarnya kurang berperan dalam pembangunan moderasi beragama, atau KUA tidak hadir ketika terjadi problem-problem sosial keagamaan di masyarakat. Kenapa? Karena nggak punya kepercayaan diri yang cukup. Itu KUA itu nggak punya keberanian dan tidak punya kepercayaan diri, merasa kalah sebelum bertarung. Betul apa betul ini? Pernah terjadi suatu saat di Jawa Timur. Ini peristiwa lama sekali. Waktu dirjennya masih Pak Mahasin, saya ingat itu. Saya diajak beliau ke Jawa Timur menghadiri undangan Kak Kanwil yang mengumpulkan tokoh-tokoh agama di aulanya, membahas tentang kasus pengusiran sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Thalib oleh masyarakat setempat.
ternyata hal itu dilatar belakangi oleh sejumlah peristiwa yang berurutan, rentetan peristiwa. STAI Ali bin Abi Thalib ini kerap kali menerbitkan selebaran-selebaran maupun pernyataan-pernyataan yang membid'ahkan praktik keagamaan masyarakat setempat, mengkafirkan juga. Ini kejadian di Surabaya. Nah, orang Surabaya kan agamanya NU. Mana Pak Aman, mana Pak Aman? Aman. Oh, Pak Aman. Ah, itu dia. Ini salah seorang yang agamanya NU itu Pak Aman. Islam 20% aja. Marahlah masyarakat itu, apalagi banyak ternyata muda. Bermana itu? Kok kita jadi kafir ini gara-gara itu? Akhirnya diusir. Jadilah akhirnya problem horizontal. Nah, saya tidak cerita masalah kasus itu, tapi yang saya catat dan sangat menarik adalah komentar camatnya. Kebetulan ibu-ibu, bukan bapak-bapak ini. Jadi bahasanya agak sopan, halus gitu. Bertanya ke Pak Dirjen. Yang saya masih ingat pertanyaan itu begini. Mohon maaf Pak Dirjen, kenapa ya? Saya itu bertanya-tanya terus. Kenapa ya? Kalau ada kasus-kasus ini kawannya nggak pernah hadir. Ini catatan saya pertebal, ditebelin, dikasih quote unquote, di garis bawah cetak miring, warnanya di merahin. Udah, pokoknya kelihatan sendiri tuh, dan teks itu pasti kelihatan. Pertanyaan ini, kenapa ya? Dalam kasus-kasus seperti itu, kalau nggak pernah hadir, ya jawabannya gampang, nggak berani. Kalau nggak berani hadir, gimana hadir dalam strukturnya aja kalah sama Pak Lurah kayak gitu. Waktu itu masih 4B tahun itu, masih eselon. Nah, makanya Pak, dengan terbitnya PMA 34 tahun 2016 itu kan kita dengan menghapuskan eselonnya, kita kan membebaskan mereka dari penderitaan sebenarnya, Pak. Derita eselon terbawah. Levelnya sama dengan sekretaris desa. Naudzubillah min dzalik. Entar dulu, ini kepala kecamatan dulu. Kepala kantor kecamatan. Masa levelnya sama sekretaris desa yang terkenal dengan nama Cari gitu. Enggak deh, kita bebaskan dari penderitaan, kita copot aja. Kita fungsionalkan sepenuhnya. Tinggal nanti urusannya Direktorat Bina Keuangan untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman KUA yang kebetulan mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA. Itu yang sedang kita pikirkan, sedang mengukur ini kira-kira anggaran keuangan negara ini bisa bayar enggak ini. Kalau nggak bisa bayar, sabar dulu. Nah, kemudian itu tadi yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian. Kelemahan yang kedua, saya ulangi lagi. Yang pertama, masih terjadi praktik diskriminatif dalam pelayanan KUA. Ahmadiyah, enggak cuma Ahmadiyah. Misalnya ada perempuan yang kebetulan nggak berkerudung, nggak jilbaban, datang ke KUA, itu disuruh pulang. Ada. Jadi kira nggak ada Pak, mungkin Bapak Ibu bisa ketawa itu, tapi ada terjadi. Disuruh pulang itu. Ini KUA, kantor urusan agama. Yang sopan Mbak, pulang dulu pakai jilbab baru kami layani. Lagi-lagi saya ingatkan, ada nggak regulasinya? Nggak ada. Atau begini, ini lagi diterima Pak, diterima dilayani. Perempuan sudah hamil 3-4 bulan, perutnya udah kelihatan gendut. Sampai kapan dibulu? Udah hamil ya? Berapa bulan? Siapa yang ngambilin?
Ada gitu? Ada Pak. Ya Allah. Kalau nggak ada ngapain saya ngarang-ngarang. Makanya saya agak sewot yang ini. Saya sering sampai saya dramatisir Pak. Bayangkan ya, perempuan ini begitu dia tahu terlambat datang bulan 3 minggu, bisa dia pusing, takut, nggak ngomong itu ke orang tuanya, nggak berani dia. Sampai akhirnya dia terpaksa bicara karena sudah kelihatan. Atau ibunya curiga, kenapa kau tiap pagi muntah-muntah? Terus akhirnya perutnya kelihatan besar, mau ngumpetin gimana lagi? Nggak bisa. Akhirnya dia mengaku, bapaknya marah, bahkan ada yang ngusir, nggak ngaku sebagai anaknya, apalagi saudaranya yang laki-laki musuhin dia. Nah karena kesabaran ibunya lah, akhirnya orang tuanya, ayahnya luluh, meskipun saudaranya masih belum mau memaafkan. Akhirnya dengan bujuk rayu itu dia memberanikan diri, mengumpulkan keberaniannya dan berangkat ke KUA. Lah kok sampai di KUA ditelanjangi lagi, diempaskan lagi. Berapa bulan dia mengumpulkan keberanian, hilang seketika oleh niatnya nyeletuk katanya, iseng-iseng nanyanya, tapi nggak tahu dampak pertanyaan itu. Hebat banget bagi si perempuan. Ini diskriminatif. Tolong bapak-bapak kasih hulu, kasih tahu kawan-kawannya, hentikan praktek begitu. Nggak usah lah bercanda seperti itu. Niatnya bercanda, tapi masya Allah itu sadis itu bercandaannya. Bu, betul nggak Bu ucapan saya? Betul. Sangat betul Pak. Sangat betul ya. Sangat betul. Kami yang ngatur Pak. Catat ya. Jadi satu, terjadi praktik diskriminatif. Enggak cuma soal aliran agama, Pak. Itu yang gede, yang kelihatan, semua orang paham. Yang kecil-kecil tadi itu banyak sekali. Atau dibully, udah gituan ya. Udah ngaku aja. Udah belum? Interogasi. Nah, mau cek fisik sekalian ya Pak ya, supaya nggak terjadi kawin laki-laki sama laki-laki. Nah ya, cek fisik. Jadi gosok mesin rangka ya, nomor mesin, nomor rangka, gosoknya di ruangan terus gitu. Nah kemudian yang kedua, kurang berperan dalam pembangunan moderasi beragama. Nah yang ketiga adalah kelemahan KUA yang ketiga. Nah ini urusannya Pak Anwar dan saya ini. Sekarang KUA memang SDM KUA belum merata. Dan tentu juga Kak Kanil ini punya peranan. Yang geser-geser itu siapa sih? Kak Kanil bukan? Yang meletakkan ini di sini, itu di sini gitu. Kak Kanil ya? Nah ini PR-nya untuk teman-teman kasih hulu, memberi input kepada para kanwil, Kak Kanwil, untuk melakukan redistribusi yang proporsional. Gitu. Saya itu pengen loh pindah KUA Jakarta itu ke daerah gitu. Mbok mau besar dipindah kemana gitu. Karena banyak sekali di Jakarta itu penghulunya. Oh perlu. Sementara daerah lain masih banyak yang kekurangan. Dia senyum-senyum aja dia. Oke, itulah kelemahannya. Nah, dua berikutnya peluang dan tantangan. Maka kita bertekad akan mengoptimalkan kekuatan KUA. Salah satunya melalui perubahan regulasi terkait dengan penghitungan angka kredit dulu. Dan nanti Pak Anwar ini yang masih kita edit, nanti ada pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Jadi ada pedomannya. Kita ingin penghulu itu kalau meningkat pangkatnya dari pertama ke muda, ia meningkat pula skillnya, meningkat kapasitasnya, meningkat kualitasnya. Jangan karena sudah saatnya naik pangkat, dia akhirnya naik pangkat tapi tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas. Kemudian dari pertama
ke muda, lalu dari muda ke madya. Bapak Ibu para peserta, terutama pasukan para penghulu tanpa spasi. Penghulu madya itu jobnya direktur. Direktur ya Pak ya? Karena dia sudah bisa ikut bidding. Pak Herman Jaya mana? Katakan, nah ini dia, saingan saya kemarin. Pak Herman ini mengawali sunatan hasanah. Penghulu ikut bidding eselon 2. Teman sampean siapa? Yang ikut bidding penghulu? Ada siapa ya? Selain Pak Herman, ada 2 orang lagi penghulu. Selebihnya penyuluh ada, auditor ada. Kemudian 2 orang kepala kemenang. Saya ingat dong, saingan saya kan itu semua. Oh ini tuh saingan. Kalau saingannya Pak Anwar, orang pusat semua. Makanya saya bilang Pak Anwar, wah dihadiri perang bintang. Jumlahnya 9 kan, bintang 9. Pas. Nah jadi nanti kita akan tingkatkan kapasitas penghulu, kita tingkatkan kemampuan mereka sehingga nanti mereka mampu kalau peluang menyambut peluang-peluang yang ada serta menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan mereka. Nah, ini kita bertekad akan mengoptimalkan kekuatannya, ya, dengan beberapa regulasi yang baru, dengan beberapa program-program nanti kita akan ciptakan untuk para penghulu. Serta kita juga bertekad selain mengoptimalkan kekuatannya, kita akan menekan kelemahannya. Gitu. Sehingga kalau ya itu caranya itu kelemahannya ditekan, kekuatannya ditingkatkan sehingga nanti terjadi peningkatan kualitas. Jika itu terjadi, maka pastilah para penghulu siap menghadapi tantangan-tantangan dan menyambut peluang-peluang. Nah, apa peluang yang menghampiri para penghulu? Yang pertama, pelayanan KUA berperspektif agama. Yang saya sebut di depan tadi. Apapun Bapak Ibu, hal-hal yang berperspektif agama pasti jadi urusannya KUA, urusannya penghulu. Apapun. Dan menariknya, agama ini, perspektif agama pada dewasa ini itu telah masuk ke berbagai aspek-aspek kehidupan. Ekonomi ada perspektif agamanya, ekonomi syariah. Pendidikan ada aspek agamanya, perspektif agamanya. Budaya ada perspektif agamanya. Hukum, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya. Ipolek Sosbud itu ada semua aspek atau perspektif agama. Nah, jadi sebenarnya melihat dari begitu masifnya ekspansi perspektif agama di dalam seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat, maka sebenarnya spektrum layanan KUA itu bisa sangat luas. Bisa sangat luas karena dia pegang rejim agama. Kalau keuangan, Menteri Keuangan, Hukum, Kumham, lalu keamanan itu polisi yang pegang rejimnya, pencatatan sipil Kemendagri yang pegang rejimnya, maka agama yang pegang rejimnya Kementerian Agama, dan KUA sebagai instansi vertikal kepanjangan tangan Kementerian Agama di level kecamatan. Jadi sebenarnya pelayanan KUA itu bisa menyebar kemana-mana. Yang sekarang sedang digarap oleh teman-teman di Direktorat Zakat Wakaf adalah untuk meningkatkan kapasitas KUA menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Ini Pak. Jadi nanti Basnas sudah setuju, terakhir
terakhir saya dapat informasi tadi siang kalau nggak salah, Basnas setuju akan membangun UPZ di KUA kecamatan. UPZ Basnas. Nah ini selangkah Pak untuk mengawali membangun KUA menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Ini sudah aspek ekonomi. Tapi yang perspektifnya agama, karena berbasis zakat dan wakaf. Yang tidak lain adalah filantropi Islam, gitu. Kemudian KUA, contoh misalnya pencegahan stunting. Stunting secara khusus kan milik Kemenkes dan BKKBN. Tapi KUA akan dilibatkan penuh itu dalam program-program pencegahan stunting. Akan dilibatkan penuh itu nanti, gitu. Dan banyak lagi nanti pelibatan KUA di dalam program-program prioritas nasional. Kemudian yang kedua adalah KUA sebagai kantor pelayanan langsung ke masyarakat. Artinya dia punya peluang besar untuk, tadi sudah saya sampaikan ini dalam menjelaskan KUA memiliki fungsi pelayanan publik di depan. Selain peluang, ini juga jadi kekuatan KUA, yaitu dia punya akses langsung ke masyarakat. Nah yang menarik adalah dalam pencatatan nikah, pendaftaran nikah itu kan ada HP-nya ya, yang disimpan ya, ada nomor HP Catin ya. Nah nomor HP Catin ini itu kan tersimpan, dan orang kalau nggak ada kasus-kasus tertentu kan, misalnya dikejar-kejar debt collector, biasanya ganti nomor. Itu kan nomornya nggak ganti. Seperti nomor saya itu kan sudah puluhan belasan tahun saya pakai dan belum ganti sampai sekarang. Nah begitu pula nanti Catin. Maka jika Catin telah melaksanakan akad nikah, masuk ke dalam dunia rumah tangga, maka sebenarnya akses Bapak Ibu itu masih ada, sehingga KUA ini bisa meneruskan intervensinya ke dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya seperti di Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, mereka membangun layanan bimbingan, membangun relasi harmonis. Itu untuk Pak Sutri. Atau bimbingan mengelola keuangan keluarga. Itu juga untuk pasangan suami istri. Atau konsultasi dan pendampingan perkawinan dan keluarga. Itu untuk Pak Sutri juga. Jadi bisa berkelanjutan. Ini tentu peluang yang besar, yang sangat sayang jika dilewatkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini perspektif masyarakat, bahwa telah muncul semangat keagamaan masyarakat yang begitu kuat. Jadi ini harus dan giro-gironya itu masyarakat untuk mendalami agama yang membutuhkan perhatian dan pelayanan oleh pemerintah. Nah ini harus sambut sebenarnya. Kalau punya peluang di dalam bimbingan keagamaan itu. Nah ini satu peluang besar yang harus ditangkap oleh KUA, sehingga nanti masyarakat benar-benar mendapatkan bimbingan keagamaan, bukan dari ustadz-ustadz yang nggak jelas, yang akhirnya nanti malah ngumpulin peluru untuk membangun terorisme. Ini KUA harus turun ini menyambut peluang ini. Nah selain peluang juga ada tantangannya. Yang keempat, yaitu jika tadi semangat keagamaan masyarakat tumbuh kuat, tapi ada tantangannya, yaitu semangat tersebut diiringi dengan sensitivitas terhadap isu-isu keagamaan yang juga meningkat. Contoh, dikit-dikit kriminalisasi ulama, dikit-dikit penodaan agama, penistaan agama. Sensitivitasnya tidak bagus karena menjadikan mereka masyarakat yang penuh curiga, masyarakat yang diliputi sudah curiga, apalagi masyarakat yang gak sehat. Itu kan nggak usah bicara soal kelompok masyarakat, kelompok agama,
tetangga deh. Antar tetangga yang saling curiga itu bagaimana? Ini nggak sehat hidupnya, nggak sejahtera. Nah ini yang perlu diwaspadai sebagai sebuah tantangan. Bagaimana nanti di dalam pelayanan masyarakat, terutama dalam bimbingan keagamaan itu kita bisa mengurangi sensitivitas itu. Kemudian yang kedua, berkembang paham keagamaan dengan kekerasan. Paham keagamaan dengan kekerasan. Yang ketiga, religiusitas berwujud intoleransi politik. Banyak diskriminasi, kemudian kayak contoh misalnya perda yang mewajibkan murid-murid sekolah harus berjilbab baik Islam maupun non Islam. Ini kan melanggar HAM, intoleran ini. Kemudian ormas, ada juga ormas membaikkan NKRI atas nama agama. Dan terakhir ada indeks kerukunan umat beragama beberapa daerah di bawah rata-rata nasional. Nah ini tantangan-tantangan KUA. Oleh karena itu alhasil bahwa kalau penghulu kita masih pengukuran angka penilaian angka kreditnya masih didominasi oleh pencatatan nikah, bahkan aspek-aspek nilainya itu sampai detail, dan gara-gara hanya ngurusin pencatatan saja mereka bisa naik pangkat. Ini kan apa ya? Belum keren, dan yang nggak salah kalau penghulu kita tenggelam di situ, Pak. Jadi rupanya urusan pencatatan nikah sudah menenggelamkan penghulu menjadi asik sendiri dan sibuk sendiri. Ngitung kredit aja. Kalau saya sama Mas ini kan hitung kreditku masih berapa ini yang belum lunas. Kalau penghulu enggak, Pak, aku udah ngumpulin berapa kreditnya ini untuk kredit yang lain gitu maksudnya. Kan beda ya, sama-sama kata-katanya kredit tapi ternyata itu jadi tenggelam ya, terjelibut di kredit, menelan semua aktivitas penghulu, tenggelam di dalam pencatatan itu. Ini dampak sistemiknya, dampak sistemik dari tata cara penghitungan angka kredit di masa lalu. Oleh karena itu, maka ini pas banget Pak momentumnya. Begitu ada regulasi KUA, begitu pula muncul regulasi baru tentang penghitungan angka kredit. Jadi mau nggak mau ini para penghulu ini harus move on ini dari cara lama ke cara baru. Apalagi dengan tantangan-tantangan seperti ini, para penghulu benar-benar dihadapkan pada tantangan yang real. Paling tidak para penghulu sekarang harus bertanya begini, sekarang pangkat saya sudah penghulu madya, tinggal 20 lagi kredit saya jadi penghulu utama. Pertanyaannya begini Pak, pertanyaan begini, memang ente sudah pantas jadi dirjen? Penghulu utama jobnya dirjen, penghulu madya jobnya direktur, penghulu muda kasudit ke bawah, penghulu pertama yang kepala seksi, kira-kira gitu. Nah sekarang saya sudah jadi penghulu madya, apakah saya pantas jadi direktur? Saya pantas jadi kakanwil? Apakah? Nah ini Pak, kenapa saya tadi nyinggung pedoman penulisan karya tulis ilmiah? Saya dengan Pak Anwar ini sering baca Pak, menilai ketika penghulu mengajukan kenaikan pangkat. Saya baca Pak karya tulis itu, tapi sayang sekali saya nggak sampai hati menyelesaikannya. Baru mukadimah Pak, saya tutup. Saya bilang sama Pak Anwar, saya nilai berapa itu? Saya kasih nilai berapa ini? Apa cuman
upah nulis Pak. Kami berdua sendiri bingung. Ini penghulu media, tapi karya tulis ilmiahnya masih seperti ini. Ini levelnya penghulu pertama lah. Tapi saya masih berprasangka bahwa ini karena regulasi lama tidak mendukung peningkatan kapasitas. Karena tadi regulasi lama menenggelamkan penghulu dalam kerja-kerja teknis pencatatan, sehingga tidak berpikir tentang pengembangan kapasitasnya. Gitu. Jadi ya wajar karya tulis ilmiahnya kayak mahasiswa semester 3 nyusun makalah atau paper Pak. Betul Pak, kalau nggak percaya nanti saya ajak ikut-ikutan bacain bareng. Kita membaca bareng. Kira-kira mau dinilai berapa? Kalau antar penghulu saling menilai kan seru. Karya tulis ilmiah si A dinilai si B gitu. Coba sampai yang nilai berapa kira-kira? Gitu. Apalagi nanti meningkatkan utama. Saya bilang ini dosen kita profesor semua loh Pak Anwar. Dan kalau karya tulis saja masih kayak begini, kita tega nggak naikinnya ke utama. Kita naikkan ke media saja masih berdasarkan kerahiman. Ya kasih udah lama jadi di muda, udah kasih hadiah. Ya Allah, ini wajah kita Pak. Ketika ditanya penghulu media, tapi giliran bicaranya masih level kecamatan. Ini yang malu sebenarnya siapa? Bapak ini kalau penghulu media Pak, level Bapak nasional Pak, minimal provinsi. Level Bapak bicara ini di depan gubernur udah santai Pak. Level Bapak bicara depan wali kota itu udah kelar itu. Penghulu media 4B, 4C, tinggi itu Pak. Pak Anwar aja 4B, saya 4B. Ini perlu direnungan Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kita renungkan betul. Apakah saya sudah memenuhi paket lengkapnya untuk naik ke level berikutnya, atau saya harus bertapa dulu? Saya harus berguru lagi ke pendekar di puncak bukit Tidar untuk meningkatkan keterampilan saya memainkan pedang kayu harum misalnya. Oke Bu. Karena nanti saya akan diuji. Saya udah ngobrol bisa Pak Anwar. Nanti yang dari media ke utama ini harus ada wawancara ya, seminar nasional karya tulis mereka. Nggak main-main ini, menjadi penghulu utama. Baca kitabnya tidak lari, bisa menafsirkan Al-Quran. Ini sudah ulama kaliber nasional ini, penghulu utama. Direktur kalah Pak. Jadi kakinya penghulu utama itu di atas pundaknya para direktur Pak. Memang saya belum berani. Kakiku di atas pundak para wali seluruh dunia. Jadi seperti itu, penghulu utama Pak, jobnya dirjen, media jobnya direktur. Nah, dengan menganalogikan, dengan mengkomparasikan hal ini, Bapak Ibu jadi paham ada di level mana saya ini. Jangan-jangan saya ini kapitan, atau sebenarnya saya sudah saatnya, cuma saya belum berani. Gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, terutama kasih hulu dan kasukan kepegawaian, tolong nanti dipikirkan betul bagaimana implementasinya. Dan para Bapak Ibu Widya Iswara, bantu kami
meningkatkan kapasitas para penghulu sehingga nanti dia benar-benar orang yang fit dan proper di levelnya masing-masing. Ketika dia naik pangkat karena memang sudah fit dan proper untuk naik pangkat. Ini kami akan serius Bapak Ibu Widyaswara, kami janji akan menserius hal ini yang sudah ilah makot salah. Tapi ke depan kita harus tata benar karena ini paketnya adalah revitalisasi pelayanan keagamaan. Dan kami ingin para penghulu sebagai salah satu truk tentara, pasukan, apalagi APRI ini pasukan parahnya, itu benar-benar bisa mengawal program ini dan bisa menjadi pelopor untuk revitalisasi layanan keagamaan di kecamatan. Lebih-lebih dengan harapan berbagai stakeholder yang sedang kami terima, kami sebenarnya overwhelmed. Kami ini kelabakan. Apalagi yang terakhir yang saya sudah cerita tadi, Pak Zultan menawari kami Dirjen Dukcapil agar pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh KUA. Pencatatan perkawinan untuk semua agama. Ente sanggup enggak? Kalau jangan tanya direkturnya, direktur sanggup. Direkturnya sanggup. Pak Anwarnya sanggup, tapi tadi saya kasih saran nanti itu dibahas dulu internal. Jangan-jangan nggak pada sanggup nih. Kita dorong aja Pak. Ente harus sanggup. Gitu Pak. Saya sudah lempar di grup APRI pusat, di grup pasukan parahnya penghulu, dan komentarnya aneh-aneh di aja itu. Yang mau dicuci otak lagi. Jadi ingat, naik pangkat itu bukan hadiah. Ya. Para penghulu, Anda silakan diberi kesempatan untuk sampai ke penghulu utama. Tapi ingat, itu bukan hadiah. Itu adalah aktualisasi diri panjenengan semua. Ke depan hanya yang fit dan proper saja yang kita akan naikkan. Kalau tidak kesian, naik tapi nggak pantas itu kesian. Itu semua orang ngerasani sampai nanti gitu kok penghulu muda. Mbok pertama aja dulu deh, matengkan dulu di pertama. Gitu kok buru-buru naik ke penghulu muda. Jangan sampai orang mengatakan begitu. Karena nanti pangkat itu akan menunjukkan spek sampean. Saya penghulu media loh. Oh, berarti orang udah mengukur. Oh, speknya begini berarti. Speknya segini. Ini kan akuntabilitasnya terjamin. Semua orang bisa membaca, semua orang bisa melihat. Penghulu utama, oh speknya sekian. Gitu. Seminar nasional, seminar internasional yang bilang penghulu utama, pantas. Gitu. Nah, jadi ke depan kita akan benar-benar melaksanakan penataan ini dimulai dari malam ini ya, kamar ini, sosialisasi ini, mudah-mudahan ini dapat memulai sebuah sunatan hasanah, tidak cuma Herman aja, tapi juga kegiatan ini menjadi awal dari sunatan hasanah di dalam rangka niatnya adalah meningkatkan atau dalam rangka membangun kapasitas dan kapabilitas para penghulu Indonesia. Itu untuk yang angkatan pertama. Maka ini adalah akhir dari sesi akhir dari kegiatan koordinasi penataan jabatan fungsional penghulu untuk angkatan yang pertama, dan untuk angkatan yang kedua ini baru pembukaan. Marilah kita tutup dulu. Biasanya bismillah baru alhamdulillah Pak. Buka dulu baru tutup ya. Maka kita buka angkatan kedua dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akhiri jangan menutup angkatan yang pertama dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka angkatan kedua Pak. Yang dibuka angkatan kedua.
Oh iya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian kita terima kasih Pak Direktur yang telah menyampaikan materi kepada kita semuanya. Teman-teman penghulu, kasih hulu, para media suara, mohon maaf saya lupa menyebutkan, dan juga para suami. Saya kira padat apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. WI dan kasih hulu termasuk stakeholder pembina penghulu. Mereka yang turut aktif memberikan bimbingan pembinaan terhadap penghulu. Untuk itu pada para penghulu termasuk yang di APRI, saya kira berbahagia sekali era ini telah dimulai. Mudah-mudahan ke depan penghulu makin menunjukkan performanya yang terbaik. Itu tadi dumas yang masuk tadi yang dibacakan Pak Direktur itu harusnya sudah ada lagi. Itu era dulu Pak, sebelum penghulu dikasih reward, ada tunjangan kinerja, ada namanya Jaspro, itu dulu. Contohnya penghulu yang banyak mendapat piagam dari Komisi Pemberantasan Korupsi, penghulu yang punya dedikasi dicintai oleh apa namanya netizen, ya, Anas Fauzi misalnya, ambil yang baik-baiknya ya. Nah, penghulu yang dapat dumas itu jangan dicontoh. Tadi ya, Bukrikat minta duit, wali hakim minta duit. Kalau wali hakim ini Pak Direktur, kenapa Bapak minta uang 500? Karena wali hakim ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadi karena dunia akhirat, jadi mohon ditambahkan untuk penghulunya. Janganlah keluar ini membuat terjadi apa penurunan grade. Gradingnya penghulu jadi turun Pak gara-gara itu. Pangkatnya bisa turun nggak? Harusnya Pak. Aja turunnya juga tidak gitu. Ya. Ini kan kita lagi apa Pak? Lagi mulai melakukan pengetatan terhadap mereka-mereka yang melanggar. Seperti yang di Pulau Buru sudah di BAP, dan kita akan segera kirim ke Biro Pegawai untuk diproses sidang BPK, termasuk teman-teman yang masuk Dumas. Ini semua kita respon dengan respon cepat, kita memberikan pembelajaran pada mereka yang melakukan kesalahan, dan juga memberikan keleluasaan untuk terus berkarya baik bagi mereka yang selama ini sudah menjaga cita baik layanan. Saya kira ini sesi pertemuan malam ini pada ya karena waktunya sudah malam. Sini satu deh, 2 orang. Silakan. Singkat, jelas, tepat. Sebutkan dari mana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Saifullah dari Balai Diklat Keagamaan Makassar. Orang Sunda Iya. lempar ke sana. Kurang lebih 12 tahun lebih saya menemani para penghulu dan penyuluh di Balai Diklat untuk wilayah Sulawesi. Dulu Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Hampir permasalahan yang dibawa oleh penghulu itu sama. Ini saya pertama mengapresiasi dulu kepada Pak Direktur David dan Mas Islam untuk menata kembali dalam jabatan fungsional
Mungkin saya akan berbicara pertama sekarang ini berkaitan dengan pengembangan jabatan fungsional pengurus berdasarkan fakta yang ada, bukan berdasarkan teori. Fakta pertama adalah bahwa masih ada miskomunikasi dan kesalahpahaman di tim penilai beberapa provinsi, khususnya di Sulawesi, mungkin di beberapa provinsi lain juga ada. Ini perlu untuk penataan kembali dalam tata cara penilaian angka kredit di tim penilai, Pak. Karena kenyataannya banyak penghulu yang banyak dikorbankan di bawah itu, termasuk para penyuluh. Persoalan perhitungan angka kredit, di mana ya ini korban dalam hak para penyuluh dan penghulu untuk dinilai kinerjanya gitu, Pak. Ya. Padahal di SKBKN di Permen Parlamen juga dijelaskan bahwa penilaian angka kredit dapat dilakukan 2 kali dalam setahun. Ya. Para penyuluh dan penghulu juga bisa mengusulkan dupak itu dalam 1 tahun 2 kali. Artinya tim penilai dia harus melaksanakan tugas penilaiannya 2 kali dalam setahun. Namun kenyataan yang ada di beberapa provinsi, khususnya di Sulawesi ini, tim penilai itu 1 tahun dia bekerja, penjuru penghulu mengirimkan dupak ke kami. Kami itu kadang-kadang tim penilai tidak menerima. Ini angka kredit belum cukup, baru 1 tahun. Pertanyaannya dari mana dia tahu angka kreditnya agak cukup, mau dinilai aja belum gitu loh. Nah, gitu. Mungkin dalam kesempatan ini kita tata kembalilah semua ini dengan satu catatan, mungkin dari direktur, dari Dirjen Bima Siswa terutama, apakah buat edaran atau panduan dalam penilaian angka kredit. Kami di Balai Diklat sudah berinisiatif, sudah 4 angkatan kami melaksanakan diklat tim penilai angka kredit. Ya, harapan kami tim penilai di Kalil itu hadir, Pak. Tapi kenyataan setempat angkatan kami adakan diklat tim penilai angka kredit dari Kalil, tim penilai nggak pernah ada yang hadir. Yang hadir ya kabupaten-kabupaten aja gitu. Nah, ini persoalan. Ternyata masih ada miskomunikasi bahwa pengusulan dupak itu di Kalil masih menganggap persepsinya bahwa itu adalah untuk kenaikan pangkat. Padahal berbeda, Pak. Pengusulan dupak adalah untuk penilaian angka kredit dalam rangka itu penetapan pangkat untuk kenaikan jabatan, bukan untuk kenaikan pangkat. Sehingga hampir merata itu bahwa nanti dinilai setelah 2,5 tahun baru bisa dinilai itu. Padahal di SKBKN sudah dinyatakan 2 kali dalam setahun sehingga. Kami Widya Suara juga begitu, Pak. Dokter begitu. Ya kan, penyuluh pertanyaan begitu. Seluruh jabatan fungsional tertentu itu setiap periode tetap dinilai. Mengusul 10 itu tetap dilakukan penilaian. Kami mengusulkan 10 dinilai berapa? 8. Nah, kalau akumulasi angka kredit itu belum cukup, maka yang keluar bukan PAK, tetapi tabulasi. Mengusul 10 dinilai 8, maka 8 tambah angka lama berapa jumlahnya? Nah, sisanya berapa? Periode kedua mengusul lagi 10, diterima 7, 7 tambah angka lama berapa? Akumulasi. Sisanya berapa? Jadi ada semangat dan gila para pejabat fungsional penyuluh penghulu itu untuk terus menyusun dupak, Pak. Ya, tapi kenyataannya ini nggak terjadi. Jadi ada gap ini untuk pengembangan karir ini. Ya, apalagi terus. Nah, satu yang pertama, mohon ini Pak, mungkin apakah melalui surat edaran atau panduan itu, seperti kami Widya Suara, dokter dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, dalam rangka revitalisasi KUA ini perspektif Widya Suara ya. Mungkin kalau kami ini mungkin untuk lebih operasional di wilayah ini, karena tantangan semakin berat ketika agama-agama berkumpul di KUA, maka KUA ini perlukan kemampuan manajerial yang bagus, lihat peningkatannya. Untuk itu maka pengembangan learning organization juga penting, Pak, untuk dikembangkan. Satu. Yang kedua, learning organization di lingkup KUA sebagai UPT menjadi tantangan
tersendiri. Maka saya kira ini tidak cukup dengan learning organization saja. Kita saling belajar sesama. Tetapi penting juga untuk kita kembangkan organization learningnya juga, Pak. Nah, kami Balai Diklat itu mungkin bisa menginisiasi ya tentang pengembangan capacity building di KUA itu bersama-sama dengan APRI yang akan kita rumuskan dan kita bangun, sehingga seluruh program-program yang ada di subdit ya pada Dirjen Bimas Islam itu akan terkumpul pada organization learningnya itu, yaitu bersama-sama dengan Balai Diklat, kemudian APRI itu kita kembangkan bersama. Ya, Mungkin satu lagi Pak, karena ini penting. Oke. Yang ketiga tentang hak jabatan fungsional penyuluh penghulu itu untuk menerima diklat, Pak. Ini sama sekali belum rata. Ya. Dan ini korban yang saya cerita adalah korban, Pak. Para penyuluh penghulu yang belum menikmati diklat itu banyak yang distrukturalkan gitu, Pak. Kami Balai Diklat punya program yang namanya Diklat di Wilayah Kerja. Tapi ini tidak menyentuh kepada diklat fungsional itu. Tidak boleh dilaksanakan di daerah. Tidak boleh dilakukan melalui diklat di wilayah kerja. Nah, untuk itu kami usul, mungkin dari Direktorat atau Pak Dirjen itu bisa membangun komunikasi dengan Pusdiklat agar diklat-diklat fungsional itu bisa di DWK-kan atau di diklat wilayah kerja, sehingga jangkauannya itu penyerapannya lebih banyak. Korban-korban yang distrukturalkan itu menjadi berkurang. Selama ini di Pusdiklat ya? Enggak, di balai Pak. Di balai diklat nggak bisa di wilayah kerja. Kalau yang diklat-diklat substantif kan bisa Pak. DDTK itu ya? Ya, DDTK itu. Andaikan diklat fungsional itu bisa di DWK kan, saya kira percepatan ini hulu dan penyuluh memperoleh diklat itu semakin besar. Saya setuju itu DDTK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya betul, Widya Suara makanya panjang ya narasinya terkait dengan kenaikan pangkat penghulu, penetapan tak itu memang saya kira nanti perlu edaran ya. Jadi selama ini kan persepsinya Pak, orang melakukan kenaikan pangkat itu saat menaik pangkat. Padahal ada priorisasi, boleh 6 bulan tadi siapa? Ini Pak semester ini sekian. Setuju saya. Ya, oke. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa kapasitas apa learning education tadi dan apa? Ya. Kemudian satu lagi nggak ada. Kalau nggak ada mungkin ini BI juga. Bukan Pak, Penghulu Jogja. Penghulu cepat ya. Iya. Paling ada Pak kenaikan Kamu tanya kebanyakan, jadi nggak boleh tanya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau tanya. Saya Abdullah Mahmud dari APRI Sosial Sekretaris Wilayah. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi terkait dengan tantangan yang dihadapan dengan penghulu terkait dengan adanya Permen 9 ini. Jadi itu tantangan yang sangat serius dan perlu kita sambut dengan baik supaya upaya-upaya dilakukan oleh Direktorat Bina KUA ini bisa benar-benar menyentuh sampai ke akar rumput. Jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kenaikan jabatan penghulu ini tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ya mungkin nanti sambutan di kalangan bawah mungkin beragam Pak. Jadi beragam. Yang dikhawatirkan oleh Pak Direktur tadi bahwa media itu jadinya ada penghulu media kacangan, penghulu media pedusan dan penghulu media sapi mungkin ya. Istilahnya. Jadi yang besar itu nanti yang benar-benar bisa mengikuti tantangan tersebut. Nah terkait dengan ini karena pada tanggal 25 November nanti ada seminar tentang terkait dengan kepenghuruan terkait dengan
pembuatan angka kredit tadi nanti mohon dapat disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan hal ini sehingga nanti sambutannya bisa benar-benar lebih meriah lagi. Nah, itu saja yang saya sampaikan, mungkin bisa ditampilkan secara lebih positif oleh Pak Direktur. Terima kasih. Cukup ya, cukup Pak. Saya udah janji cuma 2 lagi. Cukup, Cukup Pak. cukup Pak. Ya, tadi sudah ada 5 pertanyaannya. Sudah diwakil dari 2 orang, nanti kalau Bapak saya kasih yang keempat, kelima, keempat, ketujuh, kita nggak pulang-pulang. Baik, terima kasih Pak Asep yang nyasar ke Makassar ini. Menarik Pak, untuk yang pertama saya setuju Pak. Ya, saya setuju bahwa yang bisa juga Pak, kalau dia ngumpulin kemudian langsung dinilai untuk naik pangkat itu sabar-sabar Pak itu. Tapi kalau dicicil kan nanti lebih ringan dan kerjaannya lebih sustainable gitu ya. Setuju aja. Kalau perlu edaran nanti pangkat tolong lebih diendahkan lagi dan nanti keluarnya seperti apa, apakah cukup direktur atau dirjen nanti yang menerbitkannya itu. Saya kira dirjen ya, karena direktur atas nama dirjen juga sama aja sih sebenarnya. Nah, kemudian yang tentang realisasi KUA dan organization learning atau learning organization, saya sepakat Pak, karena kemarin saya sudah sepertinya kita perlu menyusun silabi untuk modul untuk manajemen pelayanan keagamaan pada KUA. Modul. Jadi saya ini kebetulan ngepas saja. Kemarin itu waktu saya ngobrol dengan Bu Evi Kasubdit Kelembagaan, ketika saya melihat betapa beliau itu jungkir balik untuk memberikan capacity building terhadap pelayanan publik di front office, itu saya melihat ada kebutuhan yang sangat substansial mengenai perlunya sebuah diklat khusus untuk manajemen layanan publik keagamaan. Ini belum ada. Ini untuk menyambut ke depan Pak Asep. Sekarang ini tidak terpikir. Beberapa waktu ke belakang nggak kepikir itu bahwa KUA akan bertransform menjadi kantor layanan publik keagamaan. Ini nggak kepikirkan kemarin-kemarin. Jadi kalau diklat ngasih ya cuman manajemen pencatatan nikah dan seterusnya berkuat di situ aja. Nanti ke depan ini perlu, karena ini momentumnya sekarang, momentum sampai ini momentum Pak, Bapak Ibu, ini momentumnya sekarang dan kalau kita berhasil membangun fondasinya sekarang, maka tidak mungkin akan terjadi lompatan kuantum ke depan, melompat gitu. Kita ini sedang membangun, kalau bahasanya Pak Mahfud tadi, ance-ance ya, ance-ance untuk melompat ke depan. Dan saya melihat Pak Anwar ini kawan kita akan berbeda. Jadi bukan tidak mungkin saya kalau angan-angan saya itu diteruskan, kau akan jadi satker itu. Ini angan-angan saya karena sudah pernah ada pembahasan meskipun prematur terkait dengan Dirjen DJPB di Kemenko. Nah, oleh karena itu nanti barangkali kerjasama seperti yang disampaikan diharapkan oleh Pak Asep tadi itu akan segera kita wujudkan. Jadi apalagi cuma satu gedung di Tamrin ini kan Puslitbang, Balai Litbang, Kepala Badan Litbangnya di Tamrin kan. Dan kebetulan sekretarisnya itu mantan Direktur Bina KUA juga itu Pak Muhammad. Saya kira itu bisa kita wujudkan nanti. Nah, yang ketiga itu terkait dengan apa tadi Pak? Pertanyaan terakhir itu diklat. Ya, itu satu paket itu dia tadi itu. Ya, jadi satu paket pengembangan penghulu dan terusnya nanti akan kita bahas secara komprehensif karena memang mulai kelihatan Pak arah KUA itu nanti akan menjadi apa itu kan mulai kelihatan jelas sekali.
Itulah kenapa penghulu jangan asik sendiri, istilah saya itu. Mohon maaf jika banyak yang tersinggung. Tapi yang betul-betul asik sendiri itu. Jangan terlalu asik sendiri. Kita harus benar-benar move on. Kita harus benar-benar membuka tabir yang ada di depan kita dan melihat cakrawala yang membentang gitu, dan peluang-peluang yang ada yang harus dikejar, ada yang menghampiri kita. Jadi peluang itu ada yang harus kita kejar, tapi ada juga peluang itu menghampiri kita. Nah ini sekarang ini banyak yang kesini, yang menghampiri dari BKKBN, Kemenkes, KPPPA, kemudian dari Kemendagri yang terbaru tadi, lalu Kemensos mengenai ekonomi keluarga, Pak. Banyak sekali yang menghampiri ke kita dan ingin bekerja sama dengan KUA. Nah jadi para penghulu, para penyuluh yang disebutkan oleh Pak Asep itu juga harus segera merekonstruksi ulang, menyusun kembali paradigmanya, sistem thinkingnya. Jadi kita perlu open mind dulu, kemudian open heart dan open will, Pak. Ini dibutuhkan sekali supaya nanti peluang-peluang itu nggak lewat percuma dan akhirnya menjadi semacam penyesalan orang banyak. Ya ternyata KUA-nya nggak mampu, ya ternyata KUA-nya nggak respon. Jangan sampai seperti itu. Itulah kenapa kita beberapa kali juga memberikan capacity building pada KUA, bagaimana membangun jejaring lokal di kecamatan itu. Nah untuk Pak Mahfud, apa mau? Kata kuncinya apa tadi? Tidak. Oh iya, peningkatan penghulu supaya jangan dipasangkan parahnya saja ya, tapi juga di para spasi penghulu itu. Oke, insya Allah nanti kita akan sampaikan ke para penghulu bahwa mereka harus sudah berkemas-kemas untuk memasuki era baru di dalam mengasesmen kemampuan mereka, di dalam melihat ruang-ruang tumbuh mereka dan kembang mereka. Setiap orang punya room for growth-nya masing-masing. Mungkin penghulu A dia harus memperkuat kemampuan bahasanya, tapi penghulu B dia harus memperkuat kemampuan tulisnya. Ya, semua punya room for growth-nya masing-masing agar nanti itu sejalan, berbanding lurus, Pak, simultan paralel dengan jumlah kreditnya, gitu. Kreditnya bertambah, kapasitasnya pun meningkat. Kira-kira itu yang kita harapkan. Dan tadi seperti diusulkan oleh Pak Asep, kita akan banyak nanti kerjasama dengan Pusdiklat maupun balai-balai diklat. Tentu yang terakhir itu yang diklat di tempat kerja, gitu ya. Itu di WK ya, di wilayah kerja. Saya kok suka, Pak, kalau itu terwujud, Pak. Yang fungsional Pak memang belum mencapai, Pak. Kalau fungsional itu ya, Pak, Iya. cepat. Mungkin tidak semua mungkin ya, tapi beberapa skill tertentu, keterampilan yang sangat teknis barangkali bisa. Ya, barangkali bisa dilakukan di wilayah kerja sehingga kan itu ditinjau dari anggaran lebih hemat, waktu lebih efisien, kan begitu ya kalau bisa melakukannya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, jawaban dari saya. Mudah-mudahan tetap tidak puas sehingga kita bisa tetap ngobrol terusnya. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Untuk peserta angkatan pertama, kami aturkan selamat kembali ke wilayah masing-masing karena sudah diselesaikan semua materi yang kita jadwalkan. Untuk yang angkatan kedua, besok pagi mulai pukul 7.30 kita sudah berjuangan. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.